Ini adalah cara lapor SPT tahunan untuk orang pribadi yang berprofesi sebagai usahawan atau pedagang. Laporan dilakukan secara online melalui e-form PDF dan ini dibuat di Februari 2022. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman. Ini adalah tutorial cara untuk lapor SPT tahunan orang pribadi untuk usahawan dan pedagang dengan secara online dengan e-form PDF. Ini adalah untuk pelaporan tahun 2021 yang kita lakukan di saat ini di Februari 2022. Sebelum lanjut tentunya kami ajak pemirsa semua serta pembaca tipspajak.com yang budiman untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media agar manfaat-manfaat yang coba kami bagikan ini dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi dan semakin luas lagi untuk orang-orang yang membutuhkan sehingga pada akhirnya literasi perpajakan para wajib pajak di Indonesia akan semakin meningkat. Lanjut, tanpa panjang lebar lagi, seperti apa cara lapor untuk orang pribadi, untuk yang berprofesi sebagai usahawan? Mari kita lihat. Sebelumnya, sebelum lanjut, pastikan jika mau menonton video ini Anda adalah eh, orang pribadi yang berstatus sebagai usahawan atau wira swasta atau pedagang ya, karena ini khususan untuk pedagang nanti. Meskipun untuk yang lain selama Anda masih pakai formulir 1770 ini juga masih cukup relevan. Baik. Nah, ini adalah daftar isinya yang akan kita bahas nanti ya. Yang akan kita bahas nanti adalah seperti ini garis besarnya ya, kita lihat baik-baik. Semoga terlihat ya, kita lihat baik-baik di sini. Itu dia, ada persiapkan daftar usaha, persiapkan daftar peredaran usaha. Jadi seperti ini, langkah-langkahnya adalah pertama persiapkan daftar peredaran usaha. Jadi omset per bulan selama 1 tahun terakhir, selama 2021 kemarin, siapkan omsetnya. Lalu siapkan dulu daftar harta yang Anda punya, daftar utang yang Anda punya, dan daftar keluarga. Oke, siapkan itu dulu. Lalu kita akan nanti lakukan pengisian SPT di DJP online dengan cara login di DJP online, lalu kita akan mendownload formulirnya, lalu kita juga akan memasang Acrobat Reader PDF, itu syarat mutlaknya ya. Lalu kita akan mengisi SPT-nya ya. Baik. Yang pertama adalah kita perlu menyiapkan daftar harta. Persiapkan daftar harta, daftar utang, dan daftar keluarga. Yang pertama daftar harta. Anda harus merinci daftar harta yang Anda miliki. Yang diperlukan adalah nama harta, lalu tahun belinya atau tahun memperolehnya jika itu warisan atau cara lain. Lalu harga ketika beli ya, harga ketika beli, lalu keterangannya. Oke. Dan berikutnya adalah Anda harus menyusun daftar utang. Jika Anda masih punya utang. Oke, dan berikutnya persiapkan daftar keluarga. Oke, itu dulu. Siapkan 3 hal itu terlebih dahulu. Baik, berikutnya setelah itu, nah ini kita akan lakukan pengisian SPT di DJP online ya. Yang perlu dilakukan adalah Anda harus login ke website DJP online di alamat ini. Silahkan klik ya. Nah, kita akan login di sini. Masukkan NPWP Anda. Lalu juga Anda perlu memasukkan password Anda. Lalu masukkan kode keamanan serta klik login. Ini jika Anda yang sudah sering melakukan tentunya ini tidak masalah ya. Lalu Bang, bagaimana nih saya baru pertama kali untuk lapor SPT tahunan. Lalu atau saya lupa ini Bang. Nah, gimana jika itu? Jika ini ya di sini ada.
Jika Anda lupa ya, lupa password atau sebentar nih. Jika lupa password, silahkan klik lupa kata sandi. Nah, jika Anda lupa password, klik di sini ya, lupa kata sandi. Ketika lupa kata sandi ini, oke, Anda ada dibawa ke halaman ini jika lupa kata sandi ya. Masukkan NPWP lalu Evin. Punya Evin kan? Atau tidak punya atau lupa Evinnya. Jika Evinnya lupa, langkah pertama adalah ini di sini sudah ada tutorialnya. Cara mendapat Evin telah kami bahas di sini. Kita cek ya. Nah, jika lupa Evin, maka caranya seperti ini. Tentukan Anda terdaftar adalah caranya seperti ini. Pertama, silahkan cek di email sebetulnya. Buka email yang telah Anda daftarkan di DJP online ya. Silahkan dibuka, dicek email yang telah Anda daftarkan di DJP online. Lalu search aja EFIN. Search di itu di apa namanya di inbox. Search di situ maka langsung pasti akan ketemu. Gitu ya. Bagaimana jika baru pertama kali? Nah, jika baru pertama kali atau belum pernah punya Evin adalah maka Anda harus melakukan email, harus mendapatkan Evin melalui email ke KPP tempat Anda terdaftar. Ini contohnya ada di sini. Ya, cari Anda terdaftar di mana, isi formulir permohonan Evin ya. Lalu lampirkan dokumen pendukung. Dokumen pendukungnya apa? Yaitu NPWP, KTP, dan nanti foto wajah ya, seperti itu. Jika ini sekali lagi ini adalah jika baru pertama kali. Lalu jika lupa Evin, untuk lupa Evin enak nih. Kalau untuk lupa Evin nanti bisa Anda klik live chat ke pajak.go.id. Masuk ke halaman pajak ya, masuk ke halaman pajak lalu nanti Anda akan di bawah itu akan ada live chat di kanan bawah nanti akan ada live chat di pajak.go.id. Oke, cukup. Kita kembali ke topik. Oke, pastikan Anda sudah masuk dulu ya. Bisa masuk di sini akun DJP online. Nah, ketika berhasil masuk tampilannya adalah seperti ini. Oke. Tampilan jika berhasil masuk DJP online. Ini di sini akan ada informasi NPWP dan nama Anda, oke. Lalu klik lapor. Klik tab lapor di sini ya. Klik tab lapor di sini. Oke. Setelah tab lapor, tampilannya adalah seperti ini. Seperti ini dan Anda harus milih yang e-form PDF. Oke. Loh Bang, kenapa nggak e-filing? Nah, untuk usahawan, untuk e-filing ini nanti cukup repot, apalagi untuk Anda yang baru pertama. Kenapa repot? Karena Anda harus menginstal ISPT-nya dulu. Untuk e-form sebetulnya juga kita harus menginstal sesuatu sih, namanya Adobe Acrobat Reader DC. Tapi itu jauh lebih sederhana dibandingkan nanti Anda mengisikan di ISPT. Oke, ikuti aja ya, ikuti aja di sini adalah kita klik ke e-form PDF. Oke. Setelah klik e-form PDF, maka Anda perlu buat SPT. Nah, tampilannya seperti ini. Buat SPT, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Dipilih ya. Karena ini usahawan, Anda adalah pedagang. Oke. Lalu klik e-form SPT tahunan orang pribadi formulir 1770. Nama formulirnya adalah 1770 ya. Kalau nanti SPT itu untuk orang pribadi, jika badan 1771. Lalu setelah itu kita akan klik buat SPT. Buat SPT, silahkan pilih tahun pajak 2021. Status normal. Lalu media lewat email. Lalu kirim permintaan. Oke.
ikuti ya, sekali lagi. Isi tahun pajak 2021 normal lewat email kirim permintaan. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Setelah itu maka Anda berhasil nih, Anda akan berhasil di sini nih. Unduh formulir dan kirim token telah berhasil, lalu silakan ditutup. Itu ya, silakan ditutup. Lalu, nah nama file yang terunduh itu namanya file SPT yang harus Anda akan diisi nanti oleh kita. Judulnya seperti ini. Oke, lihat baik-baik ya, judulnya seperti ini nanti. Form 1770 underscore ini NPWP, sepanjang ini adalah NPWP, lalu ini tahun pajak 2021 dan ini 1. Ini 1 adalah untuk pembetulan ke 1. Ini karena di contoh ini sudah melakukan laporan ke 0 ya. Lalu maka jika ini adalah pertama maka ini pastikan ini di sini munculnya 0. Oke. Ya, seperti itu. Kita telah berhasil mengunduh SPT-nya ya. Kita berhasil mengunduh SPT-nya. Nah, lalu berikutnya adalah kita mengisi SPT-nya. Oke. Berikutnya kita mengisi SPT-nya. Ini kan telah terdownload ya tadi ya, telah terunduh. Ini tadi telah terunduh. Nah, lalu berikutnya adalah kita klik kanan lalu open with Adobe Acrobat Reader DC. Open with Adobe Acrobat Reader DC. Jadi di sini memang prasyaratnya Anda telah memiliki nih Acrobat Reader DC. Cara download dan installnya ada di sini. Nah, ini adalah video cara download Acrobat Reader DC yang telah kami buat. Nanti silakan linknya ada di sini. Di YouTube Tips Pajak Media ya. Oke, setelah berhasil maka kita klik. Oh ya, sebentar. Nanti silakan ikuti panduan downloadnya di sini. Panduan download Acrobat Reader-nya. Sengaja kami pisah ya biar di sini fokus, nanti sudah bisa langsung sampai selesai kita lapor SPT tahunan di video ini ya. Oke, lanjut. Open with Adobe Acrobat Reader DC dan inilah tampilan perdananya. Tampilan perdananya untuk lapor setelah berhasil dibuka. Jadi kita telah sampai, sedikit review, kita telah sampai di berhasil mengunduh SPT dan berhasil membuka SPT-nya. Lalu yang kita lakukan adalah tinggal kita mengisi SPT-nya. Oke, isikan kode harta. Ini kode harta yang telah Anda siapkan tadi ya. Kode harta yang paling silakan diisi uang tunai, misal ya, uang tunai, lalu tahun perolehan, harga perolehan dan keterangannya. Yang perlu paling penting disampaikan di sini adalah ini, contoh mobil dan rumah ya. Contoh mobil dan rumah. Ini case-nya adalah misal Anda beli mobil Daihatsu Innova, nggak ada ya Daihatsu Innova. Oke. Kita cek Daihatsu Innova atau mobil. Harga belinya 300 juta ya, 300 juta dan diperoleh secara kredit. Bagaimana menuliskannya? Menuliskannya adalah seperti ini. Tulis saja harga beli ketika cash. Harga belinya berapa? 300 juta lalu dituliskan kredit. Seperti itu ya. Begitu juga dengan rumah. Misal Anda beli rumah 500 juta rupiah. Ya, secara kredit. Nanti jika ini kredit tulis di sini ya. Lalu sisa utangnya dimasukkan di daftar utang. Nah, ini dia. Misal ini contoh yang tadi adalah beli rumah. Misal nih, beli rumah ini 500 juta cashnya, lalu DP-nya 100 juta, lalu utangnya masih 400 juta. Nanti utangnya masuk di sini. Seperti itu ya. Jadi tips lagi adalah mengisi SPT itu dari belakang ya nanti. Belakang maksudnya adalah dari formulir 1774, lalu 1773, 2, 1 dan induk. Seperti itu ya. Tips untuk mengisi SPT adalah dari belakang yaitu 1774, 1773, lalu 2, lalu 1, lalu induk, lalu submit. Begitu.
Oke, lalu ini berikutnya setelah harta, utang, kita isi daftar keluarga ya, diisikan di sini. Nah, ini yang berikutnya adalah yang terpenting untuk usahawan. Terpenting untuk usahawan adalah seperti ini. Jadi di apa namanya, di Anda setelah 1774 tadi next, maka klik selanjutnya maka Anda diarahkan ke 1773. Nah, di sini adalah menuangkan penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Lalu menuangkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan suami istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Oke. Untuk usahawan ya, untuk usahawan maka Anda adalah untuk pedagang yang omsetnya di bawah 4,8 miliar dalam setahun ya, maka Anda isi di nomor 16 ini. Oke, Anda isi di nomor 16 yang bunyinya adalah penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final PP 46 atau PP 23. Diisikan omsetnya di sini 420 juta ini ya. Lalu pajak finalnya adalah 0,5%-nya. Gitu ya, 2.100.000. Nah, angka omset yang dimasukkan adalah bagaimana dalam daftar peredaran usaha. Seperti itu. Bang, ada contoh peredaran usaha nggak? Ada, tentunya ada ya. Daftar peredaran usaha ada di sini. Oh, mana ya? Oke, nanti kami kasih linknya ya. Kami susulkan daftar peredaran usahanya. Begitu, lalu berikutnya. Sekali lagi, yang terpenting adalah, bukan yang terpenting, yang paling utama dalam mengisi PPh final ini adalah di sini ya. Di sini 1773 ya, 1773 mengisikan omset setahun berapa lalu dikalikan 0,5% dan ketemulah pajaknya itu segitu. Oke. Berikutnya adalah isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Apa aja itu yang tidak termasuk objek pajak? Contohnya adalah bantuan, hibah atau sumbangan, lalu warisan, lalu bagian laba anggota CV, lalu klaim asuransi kesehatan, beasiswa, dan penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Lalu isikan kredit pajak yang dipotong oleh pihak ketiga. Nah, jika Anda pernah bertransaksi dengan pihak lain dan ada dipotong pajak, maka masukkan di sini ya. Tapi jika Anda adalah pure sebagai pengusaha, sebagai pedagang, maka ini silakan dikosongkan. Berikutnya setelah kedua ini adalah kita akan ke 1771. Ini adalah penghitungan penghasilan neto. Jika Anda pure usahawan, maka ini kosongin saja. Ini silahkan dikosongi juga. Sekali lagi, usahawan UMKM ya, ini dikosongi. Lalu setelah itu Anda akan dibawa ke klik next selanjutnya dan kita akan masuk ke SPT 1770 induk ya. Adalah seperti ini tampilannya, silahkan diisikan. Lalu jika karena Anda adalah PP23 maka itu semuanya final. Ini yang penting ada diisi PTKP-nya ya. Ini kepala keluarga, lalu ini K1 jika anaknya 1 tadi kan. Lalu isi nama, tanggal ini ya, tanggal pelaporan. Lalu perlu kita akan upload peredaran usaha. Oke, setelah ini adalah klik submit ya. Klik submit dan di klik submit ini akan muncul upload daftar peredaran usaha ya. Daftar peredaran usaha, silahkan unggah lampirannya. Lampirannya seperti apa? Adalah daftar peredaran usaha yang telah dicetak, ditandatangani, dijadikan PDF ya. Masukkan kode verifikasi yang ada di email. Oke, setelah ini Anda perlu cek kode verifikasi yang telah dikirim di email dan lalu klik submit. Seperti itu ya. Selesai dan telah selesai. Itulah tadi cara untuk melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi untuk orang pribadi yang berprofesi sebagai usahawan atau pedagang. Oke. Jadi secara garis besar kami resume lagi.
Caranya adalah persiapkan daftar usaha, lalu persiapkan daftar peredaran usaha ya. Pertama sekali adalah daftar peredaran usaha. Nah ini, mohon maaf nih, kelewatan. Ini yang paling penting adalah daftar peredaran usaha ada di sini ya. Ini contoh file Excel daftar peredaran usaha telah kami share. Mari kita lihat. Nah ini download daftar peredaran usaha. Ada di sini. Oke ini ya. Nanti bentuk filenya adalah seperti ini, daftar peredaran usaha. Ini silakan di-download ke Excel. Bentuknya adalah Excel yang kami telah memberikan contoh Excelnya, silakan dicetak. Isikan aja omsetnya berapa. Nih seperti ini ya, ikuti ya. Contoh Januari 30 juta, PPAD final sudah kami rumuskan 0,5%-nya. Jadi jika case ini tadi adalah omsetnya 420 juta dalam setahun, maka pajak yang harus dibayar adalah Rp2.100.000. Bang, lalu saya belum pernah bayar nih, belum pernah bayar PPh-nya, bagaimana? Nah, jika belum pernah bayar PPh-nya, maka kita perlu untuk bikin kode billing ya, kode billing terlebih dahulu. Kode billing ada di sini di DJP online juga, silakan masuk nanti klik bayar ya. Untuk caranya kami buatkan habis ini. Ada di link di bawah ini, kode billing. Cara membuat mana kameranya? Cara membuat billing ada di bawah ya, billing DJP dan melakukan pembayarannya. Begitu, seperti itu pembaca tipspajak.com dan pemirsa Tips Pajak Media yang budiman. Oh sebentar, ini kan tadi resume ya, maaf kelewatan. Oke, yang perlu dilakukan adalah siapkan daftar peredaran usaha, daftar harta, daftar utang, daftar keluarga, lalu masuk ke DJP online, unduh file SPT-nya, download file SPT e-form PDF ini ya. Lalu isi SPT-nya. SPT-nya isi di SPT, urut dari belakang ya. Formulir 4, lalu 3, lalu 2, lalu 1, lalu induk, lalu upload daftar peredaran usaha yang telah kita dapatkan di atas ini tadi. Lalu masukkan kode verifikasi dan selesai. Silahkan cek di email, maka bukti penerimaan elektronik Anda akan bisa didapatkan di email. Begitu, semoga bermanfaat. Sekali lagi kami ajak pembaca tipspajak.com dan pemirsa Tips Pajak Media yang semua yang budiman untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media serta kunjungi berbagai kanal media sosial kami ada di bawah ini. Di situ terlihat tuh Instagram Tips Pajak Media, lalu ada juga Telegram Tips Pajak, dan jika melalui email silakan ke tipspajakmedia@yahoo.com. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.